selamat malam Mbak Friska. Halo, selamat malam Mas Marta. Apa Nah, apa kabar? kabar ini Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ya, Baik, baik. ya. Thank you Ini live banget dari mana ini? Kantor. kantor kebetulan. Kebetulan masih di kantor ini. Luar biasa. Thank you Ini banget nih Mbak Friska. lagi ada party mungkin ya, ngerayain HSG 7.000 lagi. Enggak sih, lebih tepatnya apa namanya lembur. Oke, oke. Oke, thank you banget nih Mbak Friska udah meluangkan waktu live bersama kita ya. Gimana nih Mbak kondisi Porto? Aman kah? Indeks 7.000 nih. Eh, Mudah-mudahan cuan terus Alhamdulillah. ya. Semoga ya. Tahun Iya, depan lah, iya. semoga paling dapat banyak cuannya lah. Amin. Amin. Oke, kita akan bahas nih malam ini ya. Kita akan spill-spill Oke. potensinya market kita hingga sampai tahun depan nih. Oke, Mbak Priska, Siap, siap. mungkin kita akan bahas kondisi market dulu kali ya. Ini menurut Mbak Priska gimana nih kondisi market kita kali ini? Apa aja sih sebenarnya katalisnya? Baik itu katalis positif atau mungkin katalis negatif nih Mbak Priska. Iya, sebenarnya market tiap jelang akhir tahun dari tahun ke tahun sih kayaknya hampir sama ya Mas Marta ya. Kalau mungkin Mas Marta Mm-mm. sering ngamatin juga, tapi mungkin bedanya di tahun ini itu yang aku lihat sih yang global ya tentunya ya kayak ketidakpastian ya suku bunga memang hari ini itu jadi sumringah banget ya untuk domestik kita sendiri, tapi kayaknya masih tetap bakal ngelihat the Fed ya yang kemungkinan sih diharapkan tidak akan menaikkan lagi suku bunga, bahkan semoga bisa diturunkan lagi. Cuma kan bedanya tahun ini mungkin isu tentang Timur Tengah ini jadi tambahan ya mungkin untuk jadi katalis negatifnya gitu. Tapi selebihnya sih menurutku so far tiap akhir tahun nggak jauh Mm-mm. beda dari tahun-tahun seperti biasanya gitu. Entah itu window dressing, kita menunggu January effect ataupun istilahnya kayak Santa Claus rally ya dan seterusnya, dan mungkin tahun politik ya di tahun 2024 tahun depan. Oke, memang banyak sekali ya faktornya. Apalagi tadi ada keputusan BI ya yang menahan suku bunga di level 6%. Ini langsung loh Ini mempengaruhi langsung pergerakan, disambut ya. betul, pergerakan ISG kita yang positif, terus rupiah kita ya. Rupiah kita Iya. akhirnya menguat lagi. Iya Sebenarnya bener, kalau nggak jadi mm-mm, tembus ini ya 16.000. betul, ini sempat kemarin kembali ke 15.300 kan Iya ya. bener. Kita Udah bersyukur deg-degan banget. aja 16.000 lagi. Terakhir soalnya aku ingat pandemi itu 16.300 kalau nggak salah sempet tuh. Betul, betul banget ya. Ini nilai tukar rupiah kita ini jadi kunci ya, kunci penting untuk IHSG kita ya. Karena kalau nilai tukar rupiah kita terus melemah, ini juga memicu capital outflow ya Mbak Fiska ya. Bener. Dan IHSG Ya, nggak lepas dari itu. Mm-mm. betul. Mungkin ini juga yang menyebabkan market ya kita bilang tanda kutip mungkin agak sepi ya. Mungkin Mm-mm. banyak investor ya itu Mm-mm. apa modal-modal asing banyak berseliweran keluar, terus ya mungkin masih banyak mereka pertimbangan lah wait and see ya untuk masuk di pasar modal kita. Betul, betul, betul banget ya. Apalagi The Fed juga naikin suku bunga ya. Itu yang membuat market kita bergejolak ya. Waktu itu sempat spread antara BI 7 days reverse repo rate dan juga Fed Fund Rate tipis banget ya. Cuma 25 basis point gitu Iya, ya. Terus itu kayaknya jantung pertama kali deh. betul, betul. Kayaknya itu benar pertama kali ya, dan ini tentu membuat indeks kita ini cukup tertekan waktu itu ya. Outflow-nya gila-gilaan waktu itu 1T ya, bahkan seminggu itu pernah 2T gitu ya. Jadi mereka sepertinya kembali ke Amerika Serikat yang punya suku Daya bunga yang tarik lebih ya, menarik. bener. Betul. Pada Yieldnya balik apalagi ke di rumah, sana 4,5. ibaratnya pada balik ke Mm-mm. rumah dolarnya. Betul, betul Mbak. Betul. Tapi harapannya mungkin ini sudah mulai membaik ya, suku bunga mulai ditahan gitu ya, dan juga harapannya kita juga melihat si The Fed ini mulai agak dovish gitu ya, sehingga Bener. harapan di pertemuan yang akan datang meetingnya bisa ditahan suku bunga, atau harapannya juga bisa di-cut ya, sehingga Ya, ini bisa syukur-syukur berdampak bisa ke positif. diturunkan ya, menurunkan. Betul, betul Mbak Priska. Nah, ini mungkin terkait dengan potensi market kita hingga sampai akhir tahun ya. Kalau kita lihat kan di bulan November memang indeks kita kan cukup tertekan. Kalau kita lihat historis kan hanya 45% gitu ya. Iya, Tapi
di satu sisi di bulan Desember ini potensinya naiknya cukup besar 95%. Betul. Jadi bisa dibilang harusnya ini momen yang tepat ya untuk beli gitu ya. Masuk ke pasar saham, lalu nanti kita menuai hasilnya itu di bulan Desember gitu ya Mbak ya. Iya. Nah, Kalaupun nggak bulan Desember di tahun depan sih ya, itu possible banget sih untuk bisa mendulang cuan banyak dari market. Karena mungkin tahun politik ya. betul. Betul banget. Dan ada fenomena juga yang mendukung ya Mbak Priska ya. Kayak misalnya window dressing ya dan Iya, juga mungkin January effect January gitu effect. ya. Di Desember, Januari ya. Betul. Namun sebelumnya mungkin kalau menurut Mbak Priska window dressing dan January effect itu apa sih Mbak? Sebenarnya sih ini fenomena ya. Aku jujur uh, kalau secara teoretikal aku belum begitu menelaah, tapi memang di market itu kan banyak banget ya fenomena-fenomena yang dinamai ya atau kita punya sebutan. Tapi memang cenderung ya yang aku lihat dan aku alamin sih di tiap akhir tahun itu potensi window dressing itu biasanya memang cukup besar ya, lumayan karena memang semua orang khususnya manajer investasi ya perusahaan-perusahaan aset manajemen kan memang mereka fokusnya ya di tiap akhir tahun untuk mempercantik dalam tanda kutip kinerja mereka. Jadi ya harapannya ini kecipratan juga ke investor retail. Dari situ awal mula mungkin fenomena window dressing ini kita sebut ya selalu ada di jelang akhir tahun. Kalau January effect mungkin sih aku lebih ngelihat memang fenomena dari susulan dari kinerja akhir tahun itu yang masih akan berdampak di awal tahun, di setiap tahunnya biasanya. Betul. Jadi berlanjut ya Mbak ya. Jadi dari window dressing berlanjut ke January effect biasanya gitu ya. Iya, Kenaikannya berlanjut. 2 bulan berturut-turut biasanya plus habis itu pemilu. Nah, Nah, bisa jadi sampai lengkap ya. berbulan-bulan nanti berturut-turut. Betul. Harapannya terus rally sampai nanti pemilu ya Mbak ya. Sampai Amin, amin. saat voting ya. Kalau Mbak yang Priska ya. sudah sih rally ya. Makanya ini lagi nunggu Betul. banget nih momennya. Betul. Nah, memang window dressing ini salah satu fenomena yang atau momen yang kita tunggu-tunggu ya. Dan secara historis punya probabilitas cukup tinggi untuk naik gitu ya. Dan tadi memang secara teori memang para fund manager, para perusahaan atau emiten ya, ini berlomba-lomba untuk mempercantik laporan keuangan atau mempercantik kondisi portofolionya gitu ya, sehingga ya mau nggak mau mereka melakukan pembelian ya atau melakukan switching sehingga saham-sahamnya cenderung naik. Dan biasanya di window dressing justru saham-saham yang big caps yang naiknya kenceng gitu ya. Benar. Saham-saham yang market capnya Mungkin besar. justru sedikit beda dengan kalau kita lihat fenomena January effect kali ya. Biasanya malah kalau January effect lebih ke yang mid atau small cap itu yang mereka ibaratnya tuh kayak menyambut tahun baru gitu dengan bahagia. Nah itu biasanya kadang secara psikologis tuh ada ngefek ke situ. Biasanya mid sama small itu lebih banyak bergeraknya juga tuh di awal tahun. Betul, berarti mungkin karena switch juga ya, switch lagi dari yang awalnya dari saham-saham yang big caps, mereka switch ke saham-saham yang small cap, mid cap. Belum lagi mungkin orang-orang yang punya bonus di akhir tahun, kan ada tuh perusahaan yang biasanya membagikan bonus di akhir tahun. Mereka belanjalah saham-saham yang mungkin small cap, mid cap ya, sehingga harga sahamnya ya cenderung meningkat gitu ya, teman-teman ya. Dan menurut kami harusnya sih window dressing bisa terjadi ya, Mbak Priska ya. Karena bisa banget sih kalau tahun ya. ini kulihat ya. Optimis nih, masih optimis. Betul, katalisnya juga banyak banget ya, kayak misalnya pertumbuhan ekonomi kita yang diprediksi masih di angka 5% gitu ya. Di tengah tahun yang menantang gitu ya. Lalu inflasi kita juga kan diprediksi masih terjaga ya, paling nggak di angka 3% tahun ini. Betul. Terus nilai tukar rupiah stabil dan juga momen pemilu. Dan kami melihat memang window dressing ya harusnya ada dan ini akan berlanjut sampai mungkin ke Januari ya, Mbak Priska ya. Nah, kalau soal sektor sama saham ini Mas Marta nih yang paling lebih capable kayaknya. Kalau aku bagian bercerita dari historical aja, maksudnya dari tahun-tahun sebelumnya,
fenomena ini sih cenderung pasti ada, walaupun ya memang beda-beda secara percentage kenaikan masing-masing ya, indeks maupun saham-sahamnya. Nah, kalau tahun ini Mm-mm. gimana nih, Mas? Mm-mm. Mas Marta, sektor sama sahamnya nih. Spill dikit-dikit boleh mungkin nih ke teman-teman yang udah Boleh, nonton nih. boleh. Kalau di in-house kita ya, dengan kondisi ekonomi kita yang saat ini masih cukup kuat ya dan ada potensi untuk tumbuh hingga akhir tahun dan juga mungkin momen politik yang mana secara historikal selalu membuat indeks itu mengalami peningkatan. Khususnya itu di tahun mungkin di 2009 ya dan juga di tahun 2019 kemarin ya. Dan ini juga kalau kita perhatikan ya 6 bulan atau 3 bulan sebelum voting ya, indeks itu cenderung mengalami penguatan gitu ya. Dan kalau kita hubungkan lagi ya di tahun 2009 dan 2019 itu terjadi peningkatan ketika calon presidennya itu tetap atau berlanjut di periode selanjutnya ya. Kalau misalnya di 2009 itu kan Pak SBY ya yang berlanjut gitu ya di periode kedua itu membuat pergerakan indeks kita 3 bulan terakhir, 3 bulan sebelum voting dan 6 bulan sebelum voting itu justru mengalami peningkatan. Lalu 2019 juga indeks kita cukup terapresiasi ya dan meningkat ya 3 bulan sebelum voting dan juga 6 bulan sebelum voting. Setelahnya post voting 1 bulan itu juga masih rally gitu ya. Mungkin di tahun ini agak sedikit berbeda karena kalau kita lihat ini 3 calon presiden dan cawapresnya beda gitu ya. Ini mungkin bisa aja beda, tapi secara keseluruhan uh, indeks kita ya saat pemilu itu cenderung positif gitu ya. Dan kalau kita melihat sendiri, kalau kita sendiri ya melihat sektor-sektor yang menarik dan juga sektor-sektor yang mungkin diuntungkan oleh adanya politik non politik ini, yang pertama mungkin di sektor consumer ya, consumer staples khususnya. Ya kita tahu seiring dengan adanya one politik ya harapannya belanja masyarakat itu meningkat ya dan juga belanja partai didorong oleh belanja pemerintah yang meningkat juga ya banyak BLT nanti ya kalau sudah kampanye banyak juga sokongan bantuan-bantuan lah bantuan langsung lah ya uang-uang yang beredar itu semakin banyak lah disitulah harusnya sektor consumer khususnya consumer staples ya ini diuntungkan banyak orang yang belanja. Nah yang kedua mungkin kita otoknya di sektor otomotif ya mungkin tahun politik ini juga bisa memicu peningkatan mobilitas masyarakat yang tinggi ya banyak pergerakan masyarakat ya sehingga sektor otomotif dan juga secara nggak langsung mungkin sektor transportasi ya Mbak Priska ini juga bisa diuntungkan apalagi adanya subsidi ya untuk pembelian mobil listrik dan juga kendaraan listrik ya Motor dan listrik ya. harapannya dan harapannya ini bisa mendongkrak penjualan dari kendaraan listrik tersebut. Nah, yang ketiga selanjutnya sektor telekomunikasi. Karena kalau kita melihat secara histori saat momen pemilu penggunaan alat komunikasi ini cenderung tinggi gitu ya. Data traffic cenderung meningkat. Banyak orang kirim berita, kirim dukungan gitu ya sehingga penggunaan data internet itu cenderung meningkat dan ini akan menguntungkan sektor telekomunikasi gitu ya. Lalu sektor infrastruktur. Nah, kalau misalnya Mbak Priska ingat dan mungkin nanti ke depan para paslon ya pasti akan menjabarkan ya prokernya gimana gitu ya dan biasanya prokernya ini nggak lepas dari infrastruktur pembangunan infrastruktur sehingga harapannya nanti ke depan belanja infrastruktur bisa meningkat dan IKN seperti kita tahu IKN sudah masuk ke undang-undang jadi mau nggak mau harus dijalankan kan sehingga sektor infrastruktur ini harusnya bisa dapat untung ya dari situ ya atau kebanjiran proyek lah dari IKN itu. Lalu selanjutnya sektor keuangan ya ketika pemilu biasanya banyak investor atau pelaku pasar ini mengamati ya bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi, kebijakan keuangan gitu ya ke depannya dan biasanya kalau misalnya kebijakan keuangan atau ekonominya bagus atau target pertumbuhan ekonominya bagus gitu ya dan make sense ya tentunya ya ini akan memicu capital inflow di sektor keuangan apalagi sektor keuangan ini adalah salah satu motor ya
atau Motor motor banget ataupun kalau berat ini. IHSG. Betul banget. Walaupun memang akhir-akhir ini nggak sektor keuangan nih, ada Bergejolak saham-brand. ya, Ya betul, bergejolak. betul. Ada saham-brand yang baru punya market cap Iya, besar kan. bener. Ini sejarah sekali sih, sumpah. Betul. Dari dulu sektor keuangan, tapi tahun ini mungkin agak sedikit berbeda gitu ya. Tapi kita tetap Bener. outlook kita di sektor Hmm, keuangan masih cukup bagus gitu ya. iya. Lalu sektor kesehatan ya. Yang terakhir mungkin sektor kesehatan. Mungkin isu kesehatan sangat penting dan itu bisa jadi salah satu program daripada masing-masing paslon ya. Dan ada juga program pemerintah yang mana memperbaiki stunting ya dan juga peduli akan kesehatan ya, sehingga harusnya sektor-sektor yang bergerak di kesehatan, layanan kesehatan, rumah sakit, alkes ya, itu harusnya cenderung diuntungkan. Jadi kalau outlook kita itu ada di 6 sektor nih Mbak Friska. Ada sektor consumer Oke. staples, otomotif, secara nggak langsung transportasi yang tadi mulai Iya. bergerak nih, ya Asa, Goto gitu-gitu kan. Iya. Telekomunikasi, infrastruktur, kesehatan, dan juga Kesehatan. keuangan. Wah, Begitu. mantap. Langsung di-spill nih, langsung dari analisnya. Tapi memang benar ya teman-teman ya, sektor-sektor tadi sih kalau yang aku lihat dari pengalaman dari tahun-tahun politik sebelumnya itu juga yang punya possibility lebih tinggi lah dibanding sektor-sektor lainnya di tahun politik. Makanya biasanya aku kasih suggest jelang tahun politik kalau misal ada momen penurunan di saham-saham bagus di salah satu sektor yang tadi Mas Marta sebutkan sih kalau bisa serok gitu. Tinggal tunggu sabar aja gitu sampai politik pemilu selesai. Itu biasanya IHSG meroket ya. Semoga ya. Amin. Kayak waktu yang tahun berapa 2014 atau 15 sih yang 2014 ya. 20% yang IHSG sampai 20% itu aku inget banget itu. Betul. Nah, ya harapannya sih historical repeat ya, walaupun kenaikannya berbeda tiap di tahun politik, tapi punya kecenderungan itu kita selalu pesta pora habis pesta demokrasi itu sih. Betul, betul banget ya. Memang bulan Desember ini jadi harapan ya buat kita untuk bisa meningkatkan nilai portofolio kita. Tapi kalau misalnya Mbak Priska melihat ya dari awal tahun sampai saat ini, year to date lah, kinerja IHSG itu sebenarnya tidak terlalu signifikan pertumbuhannya gitu ya. Hanya Benar. kisaran mungkin naiknya 1-3%-an saja ya kalau nggak salah ya year to date-nya. Jadi sebenarnya ini momen untuk investor atau mungkin momen Bener. untuk fund manager atau perusahaan itu bisa meningkatkan kinerjanya ya. GDP Betul. kita kan diprediksi 5%, pertumbuhan ekonomi kita solid, apalagi mau politik ya. Jadi harusnya sih kinerja IHSG kita bisa lebih kuat ya pertumbuhannya. Dan satu-satunya harapan ya 1 bulan terakhir ini ya di bulan Desember ya. Bulan Desember. Biasanya Ya kan semoga tetap ditutup positif ya akhir tahun ya. betul. Nah kalau kita lihat CAGR-nya IHSG sendiri kan tinggi ya. Kisaran mungkin Sekarang kalau nggak di salah berapa itu ya? Terakhir tuh aku hampir ngitung 15% ya. 15% ya. Jadi Itu hitungan berapa puluh tahun terakhir? itu kalau nggak salah 20-an ya, 20 tahun 20 terakhir ya. 13 sampai 15 lah seingat aku. Iya. Gitu ya. Jadi cukup tinggi sebenarnya CAGR IHSG gitu. Iya. Tapi pertumbuhan IHSG year to date saat ini baru kisaran Masih, 3%. iya. Jadi masih ada Mungkin gap lagi nyapin turbo kali ya buat tahun politik tahun depan. Siapa tahu nanti di multiple ke tahun depan. Nah, bisa di kompon ke tahun depan ya. Iya. Momen tahun depan harusnya bisa jadi kesempatan untuk kita naikin aset kita ya di pasar saham ya Mbak Priska ya. Nah kalau misalnya Mbak Priska sendiri lagi pantau sektor apa nih di momen windrest ataupun momen pemilu saat ini Mbak Priska? Aku kalau tahun-tahun politik kayak gini aku biasanya lebih banyak fokus di keuangan sama consumer sih. Nggak banyak-banyak sih, udah fokus di 2 itu dulu. Jadi kalau ada penurunan yang lumayan gitu, ada free cash ya, why not ya? Teman-teman yang ada free cash bisa serok. Yang penting kuncinya sih sabar aja, tunggu sampai pemilu selesai. Karena biasanya pas masa-masa pemilu memang market mungkin agak sepi, boring ya. Untuk yang trading mungkin ya agak boring gitu, karena banyak mungkin yang bakal wait and see. Jadi ya sabar aja, tunggu aja. Sabar aja ya. Apalagi kalau investor biasanya holdnya kan jangka panjang. Kalau ke depan ekonomi kita terus tumbuh ya harusnya momen saat ini saat Masih indeks masih optimis. konsolidasi Iya. ya masih konsolidasi ya. Apalagi masih di bawah 7.000, ini levelnya kurang lebih
sama seperti tahun lalu gitu. Iya, benar. Jadi ya harusnya sih bisa jadi momen untuk kita mulai masuk ya dengan Iya, harapan 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, indeks kita bisa tumbuh ya, teman-teman ya. iya. Siap. Ini udah Oke. mulai banyak yang nanya kuis nih, Mas Mata, ditagih Oh, janjinya nih. oke, kita Soalnya lumayan kalau dapat buat ini kan tambahan serok. nah buat nabung saham ya, teman-teman ya. Buat nabung saham, tapi jangan lupa nabungnya di Brights ya. Nah, teman-teman kita juga mengingatkan ya, Mbak Friska, selalu gunakan aplikasi Brights ya untuk kebutuhan investasi kalian dan juga Bright Easy ya sebagai add-on di aplikasi Brights ya. Kita baru saja launching Bright Easy nih, Mbak Friska ya, dan mode Easy ini Itu dirancang kayaknya lebih cocok untuk pemula ya, newbie betul, ya. Bright easy ya. betul. Mode Easy ini dirancang untuk pemula, untuk newbie, dan dirancang juga dengan tampilan yang baru, yang fresh, jadi bisa enjoy lah teman-teman yang newbie yang apa namanya nggak pengen ribet untuk investasi ya, nggak pengen analisa lebih dalam ya, atau mungkin apa ribet-ribet untuk order, cukup buka aplikasi Bread di sana cukup mudah ya untuk kita order saham ya. Dan nggak hanya saham sebenarnya gitu ya, reksadana, obligasi juga bisa di aplikasi Bright. Jadi Oke. satu apps itu sekaligus untuk 3 produk pasar modal ya, Mas Marta ya. Betul, satu apps Nggak yang perlu gampang, nggak perlu yang login logout. simple, simple, fresh ya, nggak perlu kemana-mana, cukup di Bright Easy. Nah, kalau misalnya teman-teman yang sudah pro, kita menyediakan Bright yang pro gitu ya. Nah, teman-teman tinggal switch aja. Kalau misalnya teman-teman pengen mode easy, switch ke easy. Kalau teman-teman mau analisa saham lebih mendalam lagi, lebih lengkap lagi, switch aja ke pro gitu ya. Itu sudah dalam satu ekosistem ya. Jadi tinggal switch aja. Begitu Mbak Priska. Oke, ini sepertinya banyak banget ya yang udah nunggu nih Iya, sesi udah kuis nungguin kita udah ini ya. nungguin janji nih. Oke. Oke, teman-teman, kita akan memberikan mungkin 5 pertanyaan ya, Mbak Priska ya, untuk penonton yang berhasil menjawab dengan cepat dan juga dengan tepat. Ya, jadi kita memberikan hadiah 500.000 untuk masing-masing 100.000 untuk masing-masing 5 orang pemenang ya. Nanti teman-teman bisa langsung aja ketik jawabannya di kolom komen ya. Dan nanti yang cepat, yang benar kita akan pilih ya. Panitia mungkin siap ya, teman-teman dari Bridge. Baik, kita mulai aja ya, Mbak Priska ya. Pertanyaannya yang gampang-gampang aja. Tentu pertanyaan gampang nggak lepas dari pembicaraan kita kok malam ini ya. Jadi simple lah pertanyaannya ya. Yang pertama, apa fenomena yang terjadi di akhir tahun ya, di mana harga saham ya ini cenderung mengalami peningkatan. Tadi kita sudah sebut ya. Nah, kira-kira fenomena apa yang terjadi di akhir tahun ya sehingga menyebabkan market kita bullish dan saham-saham blue chip biasanya naik. Nah, kita udah Wah, bahas ya sudah tadi ada ya. yang jawab benar dan tercepat tuh. Oke, udah ada ya. Mungkin panitia udah berhasil capture. Sip. Ya, betul. Jawabannya window dressing ya, Mbak Priska ya. Tadi kita udah jelaskan. Dan bukan January effect ya, karena akhir tahun. Kalau January effect biasanya kejadiannya di bulan Januari ya, teman-teman ya. Kalau window dressing ya di Desember. Oke, yang kedua, sebutkan salah satu sektor. Nah, salah satu sektor yang diprediksi meningkat di tahun politik. Nah, tadi dari kami juga udah spill, dari Mbak Priska udah spill juga. Nah, kira-kira salah satu sektor apa yang diuntungkan dengan adanya momen politik? Oke, ada yang udah jawab dengan tepat, cepat ya ini. Oke. Wah, udah ada. Langsung udah dikunci Sip. sama panitia. Sip. Ya, jawabannya hampir semua benar nih kayaknya ya. Oke, nanti akan dicatat ya oleh panitia ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat. Lalu yang ketiga adalah sebutkan nama panggilan host dan pembicara malam ini. Wah, paling gampang nih ya. Paling gampang kayaknya nih. Dari tadi aku juga nyebut terus nih hostnya nih. Iya, siapa nih?
Dan Ini juga malah pada salfok sama hostnya nih. iya, jadi pertanyaannya sebutkan nama panggilan dari host dan juga pembicara malam ini ya, teman-teman. Mince, buset. Bukan. Ya hostnya juga, jangan Ya, cuma host narsumnya nih. dan pembicara ya. Oke, bener. Dua-duanya ya, teman-teman ya, host dan pembicara. Oke, Oke, udah sip. ada mungkin yang Udah ini. ada yang bener ya. Lalu yang keempat, nah ini juga Pak gampang nih ya. Apa kepanjangan dari IHSG? Nah, teman-teman yang suka invest, yang tadi mantengin ya, biasanya teman-teman yang trading juga harus ngerti ya. Dan harus ngerti sih ya, wajib ngerti IHSG itu apa gitu ya, Oh, teman-teman wajib ya. dong. Harus wajib ya. IHSG, IHSG itu Ayo, apa? iya yo, dikit lagi. Ayo, ayo, belum ada yang bener. Oke, Ayo teman-teman. Nah, sudah udah ada ada ya. tuh. Oke, udah ada, kita udah dapat ya pemenangnya. Yang benar ya. Oke, yang terakhir ya. Yang terakhir coba sebutkan aplikasi add-on baru di BRI dan Reksa Sekuritas. Ya, tadi udah di-spill juga ya aplikasinya apa, dan aplikasi ini baru kami rilis ya untuk teman-teman pemula. Nah, silakan Ayo, teman-teman. belum ada yang Belum benar. ada ya kayaknya ya. Oh, udah, sepertinya sudah ada. Oke, ini yang tercepat sepertinya Mas Aloin India ya. Atau ada Iya, lagi? Ya, iya mungkin itu nanti. betul itu yang Hmm, tercepat dan oke, benar. oke, siap. Great, Spirit ya, kurang tepat ya, teman-teman ya. Yang tepat adalah Bright Easy ya, Bright aplikasi add-on easy. dari BRI dan Reksa Sekuritas. Oke, kita sudah eh, bagi-bagi hadiah juga, kita sudah kuis ya. Nanti teman-teman yang berhasil menjawab dengan cepat dan juga tepat ya akan dihubungi oleh tim dari BRI dan Reksa Sekuritas gitu ya. Selamat, selamat. Oke, Lumayan buat tambahan serok teman-teman ya. betul, lumayan ya buat beli saham-saham yang potensial naik ya di akhir tahun ya. Bener. Oke, Mbak Priska, nggak kerasa kita udah lebih ya, mungkin ya setengah jam ya kita ngobrol market Setengah jam dan tuh juga. nggak berasa kalau ngobrolin Mm-mm, market. betul, harusnya sih lebih ya, sejam 2 jam kita bedah ya. Tapi mungkin di segmen yang lain, di acara yang Itu lain khusus tentunya. geser ke webinar kalau itu kayaknya. Kalau IG Live Mm-mm, gini kata netizen makan kuota. betul betul. Jadi nanti kalau ada request atau permintaan untuk kita bahas lebih dalam, mungkin kita di webinar aja ya Mbak Priska ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Dan juga terima kasih sekali lagi buat Mbak Priska udah sharing sama kita malam hari ini ya. Dan jangan lupa follow IG Bridge di @bri dan Reksa, dan juga follow IG-nya Ngerti Saham ya. Di @ngertisaham ya Mbak Priska ya. Karena di sana banyak sekali informasi, banyak sekali ilmu-ilmu investasi keuangan khususnya ya untuk teman-teman semua. Siap. Thank you Dan juga ya Mas Marta. ya, thank you Mbak Priska ya. Selalu semangat untuk berinvestasi dan jangan lupa selalu pakai aplikasi Predisi. Oke, terima kasih Mbak Priska. Semoga ketemu di acara lainnya ya, dan juga mungkin topik yang lainnya. Siap. Siap. Baik, Thank you teman-teman juga saya tutup. semua. Ya, thank you. Saya tutup acara IELF malam kali ini ya. Terima kasih semua yang udah join sampai akhir, dan selamat malam semua. Selamat istirahat.